Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarif Hidayatullah. Saya salah satu mahasiswa Universitas Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, semester 3 kelas AP 3B. Maksud tujuan pembuatan video ini, tujuan untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Aktivitas Lekta Pendidikan yang diampu oleh dosen Ibu Suci Habibah MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan suatu problematika sarana dan prasarana. Di dalam dunia pendidikan banyak sekali demi masalah-masalah. Salah satunya masalah sarana dan prasarana yang ada di dalam sekolah. Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk memudahkan dalam proses pembelajaran di sekolah. Sarana dan prasarana merupakan salah satu sumber daya pendidikan yang perlu dan sangat penting dikelola dengan baik, serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manajemen pendidikan. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah sebuah proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan serius, serta pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan agar senantiasa siap pakai, dan proses pembelajaran seperti gedung, tanah, perlengkapan administrasi seperti pada sarana yang digunakan langsung dalam proses pembelajaran mengajar di kelas seperti papan tulis, meja, buku, kursi, dan lain-lainnya. Sarana pendidikan adalah semua yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, dan efisien. Jika manajemen sarana dan prasarana dikelola secara baik, seluruh aspek pendidikan akan berkembang secara baik pula. Manajemen sarana dan prasarana memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan kebutuhan, diantaranya menampung semua usulan kebutuhan sekolah yang diajukan, menyusun rencana kebutuhan, memadukan rencana kebutuhan, memadukan rencana dana, memadukan daftar kebutuhan perlengkapan, dan menetapkan rencana pengadaan akhir. Yang kedua, fungsinya sebagai proses pengadaannya sendiri seperti pembelian dengan biaya pemerintah, pembelian dari SPP, bantuan BP3, dan masyarakat. Yang ketiga, fungsinya penginvestasian, diantaranya melakukan pencatatan sarana dan prasarana, pembuatan kode, dan menggolongkan barang yang harus dilaporkan. Yang keempat, penggunaan dan pemakaian sarana dan prasarana pendidikan. Yang kelima, pemeliharaan berada dalam pengawasan dan pengendalian dari pihak sekolah. Yang keenam, penghapusan dengan membuat berita acara pelaporan penghapusan sarana dan prasarana sebagai pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada dinas terkait. Program pengelolaan sarana dan prasarana mengacu pada standar dan prasarana dalam hal yang pertama, merencanakan, memenuhi dan mendayagunakan sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua, mengevaluasi dan melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana agar tetap berfungsi mendukung proses pendidikan. Yang ketiga, melengkapi fasilitas pembelajaran pada setiap tingkat kelas di sekolah. Yang keempat, menyusun skala prioritas pengembangan fasilitas pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing tingkat. Yang kelima, pemeliharaan semua fasilitas fisik dan perlengkapan dengan memperhatikan kesehatan dan keamanan lingkungan. Dalam dunia pendidikan, masalah sarana dan prasarana harus diperhatikan. Pada saat ini, banyak sekali sekolah-sekolah yang sarana dan prasarananya tidak memadai dan proses pembelajaran yang kurang efektif.
Dengan keterbatasan sarana dan prasarana sekolah, sudah tentu mempengaruhi hasil belajar siswa. Dengan kata lain, proses pelaksanaan pendidikan di sekolah dan permasalahan pembelajaran bukan hanya dihadapi oleh guru yang bersangkutan, tapi didukung pula oleh keberadaan dan kelengkapan sarana dan prasarana pendidikannya. Dalam pelaksanaan pembelajaran, sekolah-sekolah masih melaksanakan pembelajaran dengan keterbatasan yang ada. Hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan dana, sarana, dan prasarana. Sebenarnya, pemerintah sedang melaksanakan pengalokasian dan untuk sarana dan prasarana. Di dalam pasal 49 ayat 1 dikemukakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya kedinasan pendidikan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Dampak permasalahan sarana dan prasarana. Dengan adanya masalah sarana dan prasarana ini memunculkan beberapa dampak untuk dunia pendidikan. Yang pertama, rendahnya mutu output pendidikan. Kurangnya sarana pendidikan ini berdampak pada rendahnya output pendidikan itu sendiri. Sebab, di era globalisasi ini diperlukan transformasi pendidikan teknologi yang membutuhkan sarana dan prasarana yang sangat kompleks agar dapat bersaing dengan pasar global. Yang kedua, hasil pembelajaran yang tidak maksimal. Sarana dan prasarana memiliki tujuan untuk memaksimalkan proses belajar dan mengajar. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, membuat peserta didik mudah memahami apa yang disampaikan oleh gurunya, serta dengan adanya sarana dan prasarana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, gagap dalam teknologi. Pada saat ini, perkembangan teknologi sangat pesat. Banyak sekolah yang masih belum paham dan penggunaan teknologi karena sarana dan prasarana yang tidak lengkap. Karena itu, dengan tidak lengkapnya sarana dan prasarana membuat peserta didik gagap dalam teknologi. Solusi yang dapat diterapkan yaitu 1. Sarana fisik. Sarana fisik diperlukan untuk pemenuhan pembangunan gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan, sarana olahraga seperti lapangan basket dan perlengkapannya, alat-alat kesenian seperti studio, musik, dan fasilitas lainnya. Jika sarana belajar tersebut terpenuhi, tentunya akan semakin memudahkan peserta didik dalam transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua yaitu sarana non-fisik. Sarana non-fisik ini maksudnya jika sistem dan pengajaran yang dilakukan itu bermutu, maka akan mempercepat pembangunan nasional. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas pengajar. Sebagai kesimpulan dari materi ini, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan itu sangat penting untuk dikelola dengan baik. Sarana dan prasarana merupakan salah satu sumber daya pendidikan yang perlu dan sangat penting dikelola dengan baik, serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manajemen pendidikan. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, membuat proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan menyenangkan bagi peserta didik. Sarana dan prasarana di sekolah dapat tercapai apabila komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan dengan lancar, sehingga pemerintah mengetahui apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus dijadikan prioritas. Masalah sarana dan prasarana ini melibatkan semua stakeholder agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Ila akhirihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.